Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita akan membahas tentang perawatan hewan kesayangan anjing dan kucing. Perawatan hewan kesayangan anjing dan kucing agar terhindar dari penularan penyakit cacing pada manusia. Wah, kok bisa begini ya? Nah, ini nanti kita akan ngobrol langsung bersama dengan pakar ya. Dan yang jelas pagi hari ini kita ini masih dalam 1 bulan ini ya Bu ini ya. Ada hadir Bu Nini, Bu Nini Kusrini. Iya, ini kita ada bersama dengan sahabat-sahabat dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo. Nah, tapi kali ini kita mau membahas tentang perawatan hewan kesayangan dan anjing dan kucing ini nanti akan dibahas bersama dengan narasumber kita, Dr. Hewan Veronica Kusumaning Tias. Ya, saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Bu Nini dan Dr. Vero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya siapa nih dokter? Dr. Vero. Dr. Vero ya, bener ya, tuh kan bener saya ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah hadir di studio Suara Sidoarjo. Jadi untuk Anda sahabat, yuk ikuti bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Anda yang punya hewan kesayangan anjing dan kucing ini bahkan lebih wajib lagi untuk mengikuti program atau perbincangan kita pagi hari ini. Nah, kita membahas tentang yang bikin saya ini tadi karena ternyata ada penularan penyakit cacing pada manusia gitu ya, dari manusia gitu. Bisa ke hewan juga ya? Bisa. Apa namanya nih? Itu kalau cacingan pada anjing atau kucing itu bersifat zoonosis, jadi bisa nular ke manusianya. Oh, bisa nular ke manusianya. Bisa menular ke manusianya. Ya. Nah, ngomongin tentang cacing, penyakit cacing yang gimana sih maksudnya ini, Dok? Mengawali perjumpaan kita silakan mulai boleh ke Bu Nini dulu. Bu Nini, ini kita kok hari ini ngebahas tentang hewan kesayangan dari penyakit ini. Kenapa sih Bu Nini memilih tema ini? Ini sebelumnya saya sampaikan dulu, saya jelaskan dulu bahwa BPP, apa itu BPP? Barangkali ada yang belum tahu ya. Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Sidoarjo. Kami berlokasi di Cemengkalang, di sebelahnya KPU ya Mbak. Di situ merupakan BPP itu merupakan base campnya petani dan penyuluh ya, untuk sebagai tempat kita berkumpul untuk belajar dan menyampaikan informasi dan mencari informasi, itu ada di BPP Sidoarjo. Seperti kita di sana ada yang namanya klinik agribisnis ya, dan hewan. Sekarang ini ada dokter hewannya ya. Di situ kita melayani konsultasi agribisnis dari pertanian mulai hulu sampai hilir. Ya, seperti kemarin yang dijelaskan pada Jumat kemarin, hilirnya itu membuat susu kefir. Nah, itu kan untuk pasca panennya ya. Jadi kami siap melayani semua masyarakat yang UMKM juga boleh, kalau mau yang berhubungan dengan pertanian ya, misalnya membuat makanan apa, itu kami siap membantu, kami siap melayani gitu ya. Kami juga siap memberikan pelatihan. Jadi meskipun Sidoarjo ini perkotaan, namun masih ada lahan sawah, juga peternakannya juga sangat potensial. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami juga, karena perkotaan itu biasanya banyak yang punya hewan peliharaan ya, seperti anjing, kucing, itu saya rasa banyak sekali yang punya itu. Oleh karena itu pagi hari ini saya membuat tema yang seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa diserap oleh semua lapisan masyarakat. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya langsung ke BPP gitu. Kami siap melayani sampai jam 4 sore karena jam kerja kami jam 4 sore. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Iya. Nah, ini dia ya. Jadi ini ada sudah dibuka tadi penjelasannya oleh Bu Nini juga, dan waktunya kita sesuai dengan tema kita.
Kita ngobrol dengan Bu Dr. Vero. Nah, pagi ini Dr. Vero terkait dengan tadi saya sudah langsung penasaran aja, kok bisa ya ada penyakit cacing yang berkaitan antara hewan kesayangan ini dengan kita sebagai manusia gitu ya kan? Jadi boleh dijelaskan nih, silakan Dr. Vero. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dr. Vero. Kenapa saya mengangkat tema penyakit cacingan pada anjing atau kucing? Karena penyakit cacingan itu termasuk sifatnya zoonosis. Jadi zoonosis itu menular antara ke hewan ke manusia. Nah, kan kalau seandainya hewan kucing itu dekat dengan kita, rentan dengan kita lah, itu kenapa saya mengangkat penyakit cacing pada kucing, karena ya itu tadi, karena menular ke manusia itu tadi. Gitu. Nah, pagi ini saya juga sudah disapa ini Dok. Ada yang lagi nonton perbincangan kita. Terima kasih Pak Idam yang lagi nonton, ada di kantor Bakes Bangpol Sidoarjo. Katanya sambil kerja sambil buka YouTube channelnya Suara Sidoarjo. Selamat bertugas untuk Mbak Tika. Salam untuk rekan-rekan juga dari Dinas Pertanian Sidoarjo. Terima kasih Pak Idam. Terima kasih Pak Idam. Aduh, ini sesama ini ya, instansi pemerintahan harus saling mendukung gitu ya. Pastinya. Sudah saya sampaikan. Oke, ini sudah di awal tadi dijelaskan oleh Dr. Vero tentang kaitannya adanya cacing ini. Tapi cacing itu sebetulnya kan kalau saya bilang ada macam-macam gitu ya Dok ya. Nah, ini saya pengen tahu dong yang seperti apa jenisnya cacing-cacing ini yang bisa menginfeksi terutama untuk anjing dan kucing. Kalau saya sebetulnya dua-duanya agak takut gitu kan. Ngeri ya. Iya. Kalau di rumah ada yang piara kucing, tante saya punya kucing Angora gitu kan, lucu, lihat aja berani, tapi kalau suruh nyentuh nggak berani. Gimana dokter? Silakan Dokter Vira. Ya kalau cacing sih banyak jenisnya ya, jadi ada kayak cacing giling, terus cacing pita, terus cacing tambang, terus sama cacing cambuk. Itu macam-macamnya cacing seperti itu. Ini yang bisa mengakibatkan infeksi. Ya, menginfeksi anjing sama kucing juga. Oke, dan ini selalu dari manusia awalnya atau dari hewannya sendiri? Kalau awalnya dari hewannya sendiri. Kan yang ditakutkan itu menular ke kita. Menular ke manusianya. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Ada yang sudah tahu kira-kira cacing gilik itu yang seperti apa? Dok, mungkin boleh dijelaskan nih dari masing-masing ciri-ciri cacingnya ini, biar kita lebih paham. Kalau cacing gilik itu kalau dilihat dari namanya gilik itu kan kayak gendut gitu ya. Gendut gitu ya, lebih kayak ke itu sih, kayak bulat gitu ya. Membundar gitu, terus dia juga gendut gitu. Terus biasanya juga sering ditemukan di muntahan, sama kayak kotorannya tuh kayak lembek. Kotorannya anjing kucingnya itu lembek. Biasanya sih seperti itu. Oke, jadi kalau perlu diwaspadai kalau ternyata hewan ini pada saat istilahnya buang air ini kotorannya ini lembek. Berarti terus itu dia kena sakit gitu ya Dok atau gimana? Iya, kalau saatnya ciri-cirinya biasanya kucing atau anjing yang kena cacingan tuh biasanya dia muntah sama diare, biasanya seperti itu. Lah kalau saatnya memang kotorannya itu kayak lembek gitulah, itu harus diwaspadai. Biasanya sih seperti itu. Ukurannya kecil banget ya Dok ya? Si cacing gilik ini tadi. Bisa kelihatan. Oh, bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan dari kita. Bisa. Jadi kalau saya muntah itu biasanya bercampur sama cacing, biasanya seperti itu. Oke, baik ya. Ini ya. Jadi harus hati-hati pada saat membersihkan ya manusia ini ya. Orangnya. Nah, kalau cacing pita ini Dok, biasanya bagaimana? Kalau pita ya bentuknya pipih itu. Kayak pita gitu ya. Berarti memang pipih gitu, tipis ya. Gitu. Nah, itu juga ditemukan saat muntah dan ini diare? Kalau biasanya sih cacing pita itu waktu diare aja, jadi kayak panjang gitu kelihatan gitu.
nggak sampai dengan muntah juga Iya, gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada cacing tambang nih. Kalau cacing tambang yang seperti apa nih, Dok? Kalau cacing tambang itu biasanya eh, kalau dilihat secara mikroskopis tuh kayak dia ada gigi-giginya gitu. Oh, berarti lebih kecil dibandingkan cacing Iya, pita dan iya. cacing gilik ya. Kita mungkin kurang bisa melihat Mungkin, secara kasat iya. mata juga gini ya. Iya. Oh, oke. Jadi harus dengan mikroskop nih ngelihatnya. Mikroskopis ya. Itu biasanya ada di mana, Dok? Kalau untuk cacing tambang ini? Ya, di saat apa gitu? Dari apa, diare juga atau gimana? Diare. Oh, di diare juga. Kalau cacingan tuh biasanya kita mengamati secara mikroskopisnya itu kita ngambil kayak sampelnya itu dari kotorannya itu, dari fesesnya itu biasanya. Kita bikin kayak metode natif gitu, kita lihat di mikroskop. Kayak gitu. Nanti kelihatan telurnya gitu. Kalau telurnya udah netas biasanya kelihatan kayak larva gitu. Secara mikroskopisnya. Oke. Gitu. Nah, terakhir tadi dijelaskan ada cacing cambuk. Cacing cambuk ini kok lucu ya namanya ya. Iya. Berarti memang apakah seperti cambuk atau gimana nih? Bayangin cambuk. Kalau cambuk ini biasanya yang lebih parah ya. Jadi dia itu kayak di jantung. Dia itu tinggal di jantung. Di jantungnya si hewan ini tadi ya. Jadi cacing cambuk ini bisa dikenal dengan cacing jantung. Kalau orang-orang bilang gitu. Jadi tidak sampai dikeluarkan juga atau memang di dalam gitu ya organ tubuh gitu ya. Cacing cambuk itu rata-rata dia menyerang ke anjing. Ya bisa sih ke kucing, tapi rata-rata ke anjing. Jadi kalau kadang anjing gampang lelah, ngos-ngosan itu patut dicurigai kalau dia kena cacing jantung. Gitu biasanya kan kalau anjing gede-gede gitu ya Mbak ya, gede-gede gitu kan kadang kalau habis exercise dia lari-lari gitu kan kadang dia cuman berapa meter udah ngos-ngosan. Itu biasanya yang yang dicurigai biasanya cacing jantung gitu. Cacing Ya, jantung atau anjing cambuk tua, gitu ya. anjing yang tua biasanya udah berumur gitu biasanya sih rawan kena cacing jantung. Cambuk itu ya. Baik. Gitu. Nah, dari beberapa jenis cacing yang bisa menyerang pada hewan peliharaan kita, anjing atau kucing ini, apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab dari mereka ini bisa sampai kena cacing ini tadi loh, hewan peliharaan ini tadi? Kalau seandainya penyebabnya banyak faktor. Jadi kadang kalau kucing itu kan kalau di Indonesia ini terutama di Jawa ini kan banyak kucing liar. Kita seandainya punya kucing ras itu kadang keluar terus ketemu kucing liar itu bisa tertular. Jadi kalau cacingan tuh kadang bisa kontak langsung bisa. Terus dia juga kayak kutu gitu bisa. Jadi lewat kulit juga bisa. Jadi kucing yang kena kutu terus dia lompat kutunya ke kucing yang lain juga bisa kena. Macam-macam sebenarnya. Kalau seandainya itu cacingan itu terus kalau seandainya induk dia melahirkan hamil gitu ya, bunting itu bisa juga nular ke anaknya. Gitu. Berarti dari lingkungan sekitar dari anjing ini tadi juga, ya. Apakah faktor apa yang dikonsumsi atau yang dimakan oleh hewan peliharaan ini juga bisa berpengaruh menyebabkan cacingan? Atau misalkan mungkin ada yang kita keliru bukan makanannya gitu. Kalau dari makanannya itu cuman kemungkinan kecil sih Mbak. Cuman kalau seandainya cacing tuh kadang kebersihan dari pemiliknya sendiri. Kadang litter box yang dia bagian pupnya itu jarang dibersihkan, itu juga bisa menyebabkan cacing juga. Jadi dari pupnya kebersihan kadang akhirnya balik lagi ke hewannya lagi gitu ya. Jadi nggak boleh males kalau punya hewan peliharaan ya. Harus dirawat. Harus dirawat ya, kayak saya punya kura-kura dan kelinci malah diajak kemana-mana. Baik. Nah, jadi ini bisa melalui kulit, bisa melalui langsung kontak antar hewan gitu ya. Baik. Nah, dari kondisi hewan peliharaan kita ini bisa nggak sih sebetulnya Dok kita ini memprediksi hewan saya ini kena cacingan nih gitu,
atau itu butuh proses seperti apa prosesnya dan butuh waktu berapa lama juga? Nanti kita akan bahas ya sahabat lebih lengkap lagi bersama Dr. Viro. Ada hadir juga Bu Nini dari BPP Kecamatan Sidoarjo. Untuk Anda yang ingin ikutan sharing pagi hari ini silahkan bisa gabung lewat telepon di redaksi Suara Sidoarjo di 0318961514 atau WA 0811309109. Yang sedang nonton juga di launcher Android Anda di Suara Sidoarjo, bisa gabungan juga, langsung ditekan aja tombol logo WhatsApp-nya, bisa nyambung ke WhatsApp langsung ataupun logo telepon, bisa langsung tinggal dial saja ke Suara Sidoarjo 0318961514. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Facebook LPPL Suara Sidoarjo, yuk ikutan sharing bersama, manfaatkan untuk kolom chat di YouTube ataupun kolom komentar ya, bisa inbox juga di Facebook Suara Sidoarjo. Nanti kita lanjutkan kembali, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas,
Kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Suara Sidoarjo, buka dan sahur tidak perlu repot. Ada Damar Ayam Madu. Tersedia macam-macam ayam bakar, ayam geprek madu, juga menyediakan ayam panggang bumbu rujak. Dapatkan sensasi ngunyah bikin nagih. Damar Ayam Madu sudah tersedia sambal cocol yang rasanya pecah di mulut. Apalagi untuk pencinta pedas, dijamin bikin lidah nagih untuk ngunyah terus. Untuk sambal bisa request tidak pedas. Untuk yang di luar kota bisa pesan ayam bakar frozen dan sudah termasuk bumbu bakar dan sambalnya. Damar Ayam Madu sudah bisa dipesan secara online untuk delivery order. Info lengkap hubungi 0821 3175 5026 0821 3175 5026. Follow juga Instagram di @damarayamadu. Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Pertanian dan pagi ini kita masih bersama Ibu Nini dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo, juga bersama dengan Dr. Hewan Veronica Kusumaning Tias. Ya, kita masih bahas nih tentang perawatan hewan kesayangan anjing dan kucing agar terhindar dari penularan penyakit cacing pada manusia. Kan ya, dan pagi ini kita nanti tadi sudah banyak dijelaskan tentang penyakit cacingnya itu apa aja, jenis cacingnya yang bisa menginfeksi ini apa saja, penularannya seperti apa. Nah, tapi kita sendiri misalkan kita punya hewan piaraan nih, kucing atau anjing ini tadi, bagaimana kita bisa melihat gejala-gejala yang muncul mungkin pada hewan peliharaan kita bahwa mereka ini terkena penyakit cacing ini tadi, Dok? Ya. Kalau kita secara awam yang ngelihat gejalanya gimana itu sebelum dibawa ke dokter hewan itu biasanya sih yang paling signifikan dia makannya banyak cuman berat badannya nggak naik-naik. Kayak manusia dong ya, bisa kayak gitu juga kan ya. Cacing kan. Iya, gitu biasanya malah kalau cacingan lebih identik dia berat badannya turun. Jadi kayak kan kalau seandainya kucing-kucing kesayangan gitu biasanya kan sama yang punya di-los aja makannya kan. Nah, biasanya tuh udah makannya banyak kok berat badannya segitu-segitu aja bahkan menurun. Nah itu biasanya sih dicurigai biasanya
cacingan kayak gitu. Kalau saya justru kebaliknya, kalau lihat teman makan dulu tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan seneng ya. Kalau saya, tapi ternyata itu di satu sisi cukup bahaya gitu. juga, perlu diperhatikan ya Dok. Gitu. Terus kadang kalau udah cacingan parah itu biasanya nafsu makannya menurun. Nah itu kalau udah nafsu makan menurun kan pasti pemiliknya udah bingung kan Mbak. Waduh udah kenapa ini sakit atau gimana? Itu baru biasanya dibawa ke dokter hewan. Biasanya sih kayak gitulah. Kalau ke dokter hewan tuh untuk melihat dia cacingan apa enggak, kita biasanya melakukan anamnesa. Jadi anamnesa itu kayak wawancara ke pemiliknya kan. Karena kan kalau dokter hewan sebagai pasiennya kita manusia lah ya pemilik kan nggak mungkin kita tanya ke kucingnya kan nggak mungkin, jadi kan kita wawancara dulu dengan pemiliknya itu gimana. Biasanya sih kalau cacingan tuh biasanya diare gitu biasanya. Ini itu hal yang pertama yang dilihat ya. Yang kalau saya ditanya dokter hewan biasanya nanya apakah diare Bu gitu. Kalaupun nggak diare biasanya lembek. Biasanya kan kalau sehat itu berbentuk untuk kotorannya, fesesnya itu biasanya berbentuk. Kalau cacingan sendiri biasanya lebih mengarah ke lembek sampai ke diare gitu. Malah yang lebih parah diarenya sampai ada campuran darah. Gitu, itu berarti udah menginfeksi. Itu cacingnya tuh udah menginfeksi saluran pencernaannya itu. Gitu. Itu butuh waktu kita sebagai pemilik itu butuh waktu berapa lama? Kira berapa hari begitu melihat kondisi hewan ini? Apakah bisa kita obati dulu secara mandiri atau bagaimana Dok? Kalau seandainya kita sebagai dokter hewan kayak memberi anjuran. Kalau untuk pemberian obat cacing tuh biasanya 3 bulan sekali. Harus ada rutin gitu. Jadi bukan hanya balita yang kasih imunisasi, tapi hewan peliharaan juga ada ya Dok. Kalau untuk obat cacing biasanya kalau memang rutin itu untuk gejala-gejala seperti itu bisa diminimalisir. Biasanya kayak gitu. Kalau sampai keluar darah itu berarti udah yang tingkat yang paling parah begitu dari cacingan. Gitu, berarti tadi adanya cacing apa ya tadi yang paling parah tadi, cacing cambuk ya? Kalau nggak salah ya. Itu cambuk melukai jantung ya. Karena jantung ya. Jantung ya. Kalau seandainya kalau menyebabkan kalau menginfeksi terus sampai berdarah itu banyak sih Mbak. Semua cacing juga bisa kalau udah sampai menyebabkan seperti itu. Oke. Ada hal lain lagi tidak Dok yang bisa kita lihat dari ciri-ciri fisik hewan kita nih? Ya itu tadi ya, berat badannya turun. Terus biasanya pengaruhnya ke bulunya biasanya kusem. Kan biasanya kalau kucing kan kadang mengkilat gitu ya. Nah itu kusem dan banyak yang rontok. Gitu biasanya. Gitu sih biasanya. Terus nafsu makannya ini pasti berbeda dengan kalau saya lihat kalau seperti kucing Anggora yang punya tante saya itu kan dia memang bulunya sering jatuh gitu, tapi sedikit sih. Itu normal. Itu masih normal gitu ya. Kalau rontok kalau seandainya rontoknya parah itu kita pegang itu aja udah nempel di tangan itu banyak, itu udah parah itu kayak gitu. Tapi cuman kalau seandainya kusam sama rontok itu juga faktornya banyak. Jadi dia di bulunya itu ada jamur juga bisa, dia rontok juga bisa, menyebabkan bulunya rontok juga bisa, ada jamurnya, ada kutunya juga bisa. Jadi banyak sih kalau seandainya itu ya memang kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut memang harus ke dokter hewan ya. Kalau yang bisa dilihat sih cuman berat badannya aja loh kok turun, terus kadang nafsu makannya menurun, nah itu udah mulai bingung biasanya. Langsung dibawa ke dokter hewan biasanya kayak gitu. Iya. Baik, nah saya ke redaksi dulu, ada yang sudah bergabung. Ya, kan saya? Ya, ini ada banyak pertanyaan yang masuk di WA redaksi juga di DM Instagram. Ini dari siapa Dinda di Peloso. Siapa? Adinda. Iya, Dinda di Peloso. Peloso? Iya. Oh iya. Apakah kucing atau anjing yang tidak pernah keluar rumah atau sering di rumah juga perlu diberikan obat cacing? Terus ini ada pertanyaan yang agak panjang dari Mas Jody di Wonokupang. Dok, saya punya kucing usia 2 bulan. Waktu itu muntah disertai keluar cacing. Terus saya ke pet shop beli obat cacing. Dianjurkan obat cacing
Drontal dan takaran sesuai berat badan kucing kisaran 500 gram. Tapi setelah 24 jam pemberian obat cacing, kucing saya sebelumnya diare jadi tidak BAB sama sekali dan perutnya jadi keras. Itu bagaimana cara penanganannya, Dok? Oke, baik. Dua dulu ya. Nanti yang lainnya sabar dulu sebentar. Kita tanggapi dulu dari yang sudah masuk ya pertanyaannya. Silakan, Dokter. Iya, untuk dari Mbak Adinda tadi ya, Dinda di pelosok tadi, kalau kucing yang di rumah aja itu tetap dikasih obat cacing apa tidak? Tetap ya. Karena ya itu tadi, karena kan juga sesuai kebersihan dari yang pemilik gitu. Jadi kalau saatnya kita males bersihin pupnya, itu juga bisa menyebabkan cacingan juga. Jadi kalau saran saya sih tetap dikasih obat cacing antara 3 sampai 6 bulan. Jadi mungkin kalau kucing yang di rumah bisa 6 bulan sekali dikasih. Terus kucing yang memang dia keluar bisa 3 bulan sekali gitu sih. Cuman harus memang dikasih obat cacing gitu. Ya, oke. Jadi meskipun ada di rumah, ada di luar rumah, tetap ya obat cacing gitu ya. Oke. Baik. Ada Mas Yodi tadi di Wonokupang ya. Nah ini satu case tadi, Dok. Yang gimana? Umur 2 bulan tadi. Nah itu kalau kan pemberian obat cacing itu minimal antara umur 6 minggu sampai 3 bulan ya. Itu memulai diberi obat cacing. Mungkin itu nggak sesuai dosis mungkin ya untuk pemberian itu. Jadi dia kayak istilahnya kita kayak bedegelen gitu ya. Terlalu banyak gitu. Karena kalau untuk obat cacing Drontal sendiri dia kan ada dosisnya. Jadi 1 tablet itu kan untuk 4 kilo. Mungkin itu kelebihan mungkin. Biasanya umur 2 bulan itu nggak sampai sekilo biasanya kucing itu. Lah itu mungkin dia untuk penggunaan dosisnya mungkin berlebihan mungkin ya. Oke, baik gitu. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Mas Jody. Kalau misalkan nanti masih ada yang ingin ditanyakan lagi nggak apa-apa, WA lagi deh. Kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Ini masih 40 menit ya. Iya, kurang lebih 20 menit ke depan deh kita nanti masih akan ngobrol lagi. Ya, silakan. Ada yang gabung lagi, Maria. Baik, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk dari Caca di Plumbungan. Ya. Sukodono ya. Pertanyaannya, apakah cacing pada anjing dan kucing bisa menular ke manusia? Yang kedua, apakah obat cacing untuk manusia bisa digunakan untuk kucing dan anjing? Terima kasih. Satu orang pertanyaannya 2. Baik. Ya, silakan Dokter. Iya, kalau untuk yang tadi bisa menular ke manusia bisa. Kan itu tadi penyakit cacingan pada kucing atau anjing bersifat zoonosis, jadi bisa menularkan ke manusia. Iya, itu. Dia perlu diwaspadai ya. Nanti kan akan diberikan tipsnya gimana kita sebagai pemilik hewan piaraan ini supaya juga aman ya, tidak terkena ini tadi cacingannya dari hewan-hewan piaraan. Nah, terus yang kedua tadi, kalau obat cacingan pada manusia dipakai untuk hewan, gimana kira-kira ya, Dok? Ya itu, kalau seandainya sebenarnya sih Mbak, obat untuk manusia sama untuk hewan itu sebenarnya sama. Sebenarnya gitu sama. Cuman yang membedakan adalah dosisnya. Gitu. Gitu aja. Cuman kalau seandainya lebih baik kan kalau di masyarakat kita kan lebih banyak apotik daripada untuk menyediakan apotik hewan gitu kan. Hanya kayak gitu. Jadi biasanya di pet shop yang jual juga gitu ya obat-obatan. Sedangkan di pet shop sendiri itu mungkin dia menjualnya yang obat-obat yang pasaran aja. Jadi kalau emang kayak paten gitu biasanya jarang kalau untuk ke pet shop. Jadi memang sih kalau memang terpaksa sekali mencari obat cacing untuk kucing anjing itu nggak ada, boleh pakai obat cacing pada manusia, cuman dosisnya yang harus dikonsultasikan ke dokter hewan. Jadi lebih baik ya ke dokter hewan aja gitu ya, biar aman. Oke, baik sahabat. Nah tadi sudah dijelaskan juga tentang ciri-ciri dari hewan saat terkena cacing gitu ya, penyakit cacing ini. Nah
bagaimana nanti kita akan tanyakan begitu ya kepada Dr. Viro tentang mencegah supaya anjing dan kucing ini, piaraan kita ini tidak terinfeksi cacing, dan apa yang bisa kita lakukan juga supaya tidak menularkan kepada manusia ataupun para pemiliknya. Nanti akan dibahas lagi bersama dengan Dr. Viro. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, nah kita kembali berbincang bersama Dr. Viro dan Bu Nini. Ini kalau tadi kita banyak membahas tentang cacing ya sebagai penyebab begitu ya infeksi dari hewan piaraan kita. Di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Sidoarjo ini menyediakan tidak ya seperti obat-obatannya gitu Dok atau Bu Nini atau gimana? Ya itu Dokter Vero aja yang. Oh iya, silakan Dokter Vero. Ada nggak sih atau gimana? Iya, kalau di BPP sendiri ya monggo aja. Kalau ada kita menyediakan pelayanan kesehatan hewan. Kesehatan hewannya juga bisa ya, bukan hanya obat saja. Hewannya boleh dibawa, nanti boleh dicek juga bersama Dokter Viro di situ ya. Kami sampai jam 4 sore ya, Mbak. Sampai jam 4 sore. Jadi silakan aja kalau ada yang mungkin keluhan
binatang peliharaannya dibawa aja langsung ke BPP. Iya. Kita standby langsung dari pagi jam 8 sampai jam 4 sampai sore. jam 4 sore. Dekat kalau dari studio Suara Sidoarjo ya. Udah banyak kok, ada beberapa yang dibawa ke sana. Oh, itu bisa nitip apa, bisa sampai rawat inap di sana atau misalkan nih sampai yang parah misalkan itu, Dok. Selama ini gimana, Dok? Enggak, kita sementara ini masih cuman pelayanan kesehatan aja ya. Sama pengobatan aja. Kalau mungkin untuk rawat inap apa kita alihkan ke biasanya dokter praktek yang lain yang menerima rawat inap. Yang menerima rawat inap karena tenaganya juga nggak ada gitu. Iya, tapi selama ini belum pernah ada ya sampai hewan yang sampai parah ya, Dok ya. Ya kalau sebenarnya parah ada, cuman kita untuk fasilitasnya masih belum ada. Iya, mudah-mudahan nanti Bu Nini ini. Mudah-mudahan nanti ini kan mungkin didengarkan semuanya ya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti difasilitasi lah di PPP bisa rawat inap gitu. Oke, baik. Nah ini ya yang lagi tinggal di perkotaan, di seputaran Sidoarjo dan sekitarnya ini kalau mendengarkan mudah-mudahan udah wah seneng gitu ya. Amin. Tapi mudah-mudahan yang jelas ya kita harus memberikan yang terbaik dulu dong untuk hewan peliharaan ya supaya tidak sakit. Lebih baik punya hewan nggak sakit dong, sehat terus gitu ya harapannya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata hewan peliharaan ini ternyata terinfeksi cacing begitu, nah ada hal yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk mencegahnya begitu. Gimana, Dokter? Ya itu tadi, untuk mencegahnya kita rutin memberikan obat cacing antara 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Terus juga kita sering membersihkan tempat pakannya, tempat pakannya juga sering dibersihkan. Terus tempat kayak litter boxnya itu juga harus sering diganti. Karena kalau menggantinya biasanya ada berapa, seminggu 2 kali atau melihat kondisinya atau gimana nih? No, kalau mengganti ya tiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari harus diganti kalau untuk litter box. Jadi harus nunggu 3 hari sekali gitu ya. Wah, itu yang bisa menyebabkan cacingan. Nah, pasirnya itu kan harus diganti terus, dicuci gitu. Setiap hari nih ya. Jadi kalau memang masih kerja sibuk dengan aktivitasnya lebih baik kucingnya dulu diutamakan kucingnya. Kalau keluar kota ya diajak aja atau dititipkan tetangga biar ada yang merawat gitu ya, Dokter ya. Kasihan ya kalau ditinggal. Oke, baik. Nah ini dia hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk mencegah anjing atau kucing kita ini terhindar dari infeksi cacing. Nah tapi untuk ke kita sendiri nih, kita sebagai pemilik hewan peliharaan, Dok, biar kita juga aman begitu. Nah ini apa yang bisa dilakukan? Punya tips-tipsnya nggak sih untuk terhindar dari cacingan yang mungkin kondisi hewan kita peliharaan ini terkena infeksi cacing? Ya itu tadi yang pertama harus rutin memberikan obat cacing, itu paling jelas ya Mbak. Terus yang kedua kita juga sehabis megang hewan peliharaan kita cuci tangan gitu. Ya simpel sih Mbak sebenarnya. Kalau untuk menularkan sih kita kalau seandainya megang aja terus kita langsung makan tuh bisa rawan. Itu langsung bisa nular atau gimana ya? Atau mereka itu proses penularannya itu tidak langsung atau gimana, Dok? Ya kalau penularannya langsung kan kadang lewat kuku ini ya. Bisa sih. Karena emang begitu kecilnya ini si bakteri atau dari cacing ini tadi ya. Ya, larvanya itu. Anak-anak kan biasanya digendong-gendong, diajak tidur. Nah, itu yang benar, bahaya. Dok. Itu gimana ya? Apa sebetulnya itu tidak disarankan atau gimana ya? Ya itu tadi Mbak, kalau untuk pengen lebih amannya itu tadi di pemberian obat cacing yang rutin itu aja sih untuk pencegahannya. Kalau saya untuk cuci tangan itu mungkin ya untuk kebersihan diri kita sendiri aja, untuk pencegahan lebih lanjut. Cuman yang paling utama sih memang rutin pemberian obat cacing. Gitu. Selain hewannya juga, kitanya juga kan biasanya harus rutin juga ya, 6 bulan atau setahun sekali ya kalau minum obat cacing. Iya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini saya juga disapa ini ada titipan pertanyaan ya.
dari teman saya ini yang sedang nonton langsung japri ke saya. Terima kasih Johan. Ada pertanyaan sedikit nih dari Johan untuk narasumber pagi ini. Saya itu pernah melihat tetangga saya yang punya anjing dan dia itu diberi makan roti. Apa yang dimakan oleh si tuannya tersebut juga dibagikan ke hewannya tersebut. Hewan peliharaannya dalam hal ini adalah anjing. Nah, apakah itu tidak apa-apa jika diberikan makanan yang bukan makanan hewannya sebetulnya? Oke, terima kasih Johan. Selamat bertugas juga. Ini lagi dia penyiar juga soalnya. Oh, gitu. Iya, silakan gimana? Iya, kalau kan gimana ya Mbak, kalau kita memelihara itu kan biasanya ya udah, kalau kucing ya pakai cat food, kalau anjing pakai dog food gitu kan. Mungkin kadang pengaruh biaya juga ya kadang ya, kalau beli cat food atau dog food juga mahal. Biasanya sih memang kalau orang-orang gitu kadang kalau untuk kucing kita masak pindang, kadang kucingnya juga dikasih pindang kayak gitu sih. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya cuman kalau memang untuk menghindari penyakit cacing ya itu tadi, kalau memang dikasih daging ya dagingnya harus dimasak benar. Kalau emang ikan ya ikannya harus dimasak benar kayak gitu. Jadi kalau emang dikasih makanan roti selain dog food atau cat food sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Justru kalau misalkan anjing tuh iya daging ya biasanya dagingan gitu ya. Iya. Itu maksudnya kan berbagi dia sama hewannya gitu. Saking sayangnya mungkin. Tapi sebetulnya nggak masalah ya Dok, yang tidak ada ini ya. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ya itu harus diolah dengan baik. Oke. Gitu. Oke, baik sahabat. Nah, ini tidak terasa ternyata kita sudah di akhir sesi ya untuk perbincangan kita pagi ini. Dr. Viro, mungkin bisa disampaikan untuk closing remarks-nya, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, pesannya lagi sekali lagi yang menjadi poin penting dari pembahasan kita pagi ini. Silakan Dr. Viro. Ya, kesimpulannya adalah yaitu tadi kita harus rutin memberikan obat cacing ke hewan peliharaan kita karena penyakit cacingan pada kucing atau anjing bersifat zoonosis, jadi juga merugikan diri kita sendiri. Oke, gitu aja. Baik, ya Bu Dini mungkin ada yang disampaikan juga, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk masyarakat Sidoarjo yang punya peliharaan kucing atau anjing, kalau ada keluhan sakit, silahkan datang ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo. Kami siap membantu Bapak dan Ibu semuanya. Itu aja Mbak. Oke, baik sahabat, demikian program perbincangan kita ya di program Dialog Pertanian pagi hari ini. Terima kasih Bu Nini, Dr. Viro, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa digunakan, diaplikasikan oleh para pemilik hewan peliharaan terutama anjing dan kucing yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.